Adonai Elohimnu, Adonai Ehad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Baruch Shekafo Malkuto El Olam Adonai Sikenu Baruch Shekafo Malkuto El Olam Adonai Sikenu Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Katakan Yeshua, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua 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 Adonai Elohim, Adonai Ehad. Pembacaan 10 firman. Sepuluh hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah sabat bagi Yahwe Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah kau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahwe memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Demikianlah pembacaan Hukum 10. Kita tetap berdiri, kita memuliakan Tuhan. Kita sembah Dia, karena bagi Dialah segalanya untuk kita. Saat ini kita konsentrasi, karena kita memuliakan Dia. Selamat tiba ya Yesus, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Ya, angkat tanganmu, karena Tuhan hari ini menjamah kita semua. Tanpa Dia kita tidak berbuat apa-apa. Yesus Hamasiah, tanganmu yang berlubang paku Tuhan, menjamah kami Bapa. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkat semua, ya angkat ku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku. Katakan, bagi
jemaat yang datang ke sini Tuhan bukan hanya sekedar kami mau rindu jamahan-Mu. Bahkan kami pulang Tuhan kami harus berubah. Kami dekat kepadamu. Ungkapan itu kami padamu karena Engkaulah juru selamat dan Yesus kami. Engkaulah yang mulia. Engkaulah Tuhan. Mulialah Engkau. Dari awal kita nyanyikan. Ya Yesus rahmati bagiku. Ya Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Hormat serta syukur. Terima kasih Tuhan untuk doa pembukaan kami serahkan ke Pak Trisno. Mari kita kembali berdoa. Puji syukur Bapa Yahweh Elohim yang kami sembah dalam nama Yesus Masya. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang telah berkumpul di tempat ini Bapa. Biarlah sembunyikan kami diri kami masing-masing Tuhan, tetapi biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami akan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami membuka hati Tuhan dari segala firman yang akan Kau berikan pada hari ini. Bukakan tingkap-tingkap hati kami Bapa. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kami Tuhan, buka Bapa, supaya kami minta ampun kepadamu Tuhan, dan di hari Sabat ini kami diperbaharui selalu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, kami berserah diri sepenuhnya ke hadapan-Mu, walaupun kami beribadat dalam ibadah yang sederhana Bapa, tetapi lihatlah hati kami yang akan tulus untuk memuji muliakan nama-Mu, membuka diri, membuka hati kami masing-masing. Karena kami setiap jiwa Tuhan yang hadir ke tempat ini, tiada lain Tuhan untuk mendapatkan berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Kau berlembaga dari acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan berkat-Mu mengalir dan masuk ke dalam hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga kami pulang pun nanti berkat-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami bagi seminggu yang akan datang. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Masya. Haleluya. Amin. Tetap kita bersuka cita. Sebelum mengangkat lagu pujian ini, boleh salam kiri dan kanan. Sapa, selamat Sabat. Kita boleh bernyanyi hari ini. Rahat.
di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dalam, bersuka, bersuka dalam. Hey, hey, beri bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang, sekarang bersuka, sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Beginilah sukacita kalau menghadap Tuhan. Seperti rusa. Haleluya. Kita angkat lagu pujian bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagai bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tahu-tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
bagimu. Seisi hatiku kau tahu, bahwa ku lebih dekat lagi padamu. Indah dalam dekapan, hanya engkau, hanya engkau, hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Di hatiku kau tahu, bahwa ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam, tinggal dalam, tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami persilakan hambanya untuk bawa firman Tuhan, Evangelis Yakob. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masiah, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Jaga lindungi bentengi pagar kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang kami sudah perbuat yaitu Tuhan, menyembah-Mu bahkan memuji-muji-Mu Tuhan. Itu menjadi suatu yang berbau harum di hadapan hadirat. Menjadi dupa yang berbau harum untuk naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu kami mengucap syukur karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perbarui kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Ya sudah kami mendengarkan firman kebenaran Tuhan, kami boleh berjalan sesuai kehendak dan kemauan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan ada sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kami yang datang daripada-Mu Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi hamba datang kepada-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, bahkan layakan hamba di hadapan hadirat-Mu hingga boleh menyampaikan apa yang datang daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, kami siap mendengarkan firman kebenaran. Haleluya, amin. Mari kita buka kitab kita dari Habakuk 3. Kita buka kitab kita dari Habakuk 3 ayat, kita mulai baca ayat 17, 18 dan 19. Untuk kita menghormati firman Tuhan, saya minta untuk kita bangkit atau kita berdiri bersama-sama untuk membacakan firman ini. Kita mulai ayat 17, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba dihalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Yahweh. Beria-ria di dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Elohim Yahwehku itu kekuatanku. Ia membuat aku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Silakan duduk. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh merayakan Sabat. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang bersuka cita hari ini? Katakan amin. Ada enggak yang tidak bersuka cita hari ini? Masa Bapak Ibu enggak tahu? Saya tahu Bapak Ibu tahu siapa yang tidak bersuka cita hari ini. Hari ini yang mendapat bencana bersuka cita enggak? Yang orang ada di Aceh, di Sumatera, ya kan, bahkan di Cirebon, di Ambon, ya kan? Masa orang mendapat bencana bersuka cita? Ada seperti itu. Ada atau tidak? Tapi juga tergantung orangnya. Iya kan? Bagaimana dia mengerti tentang arti rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan manusia ini sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Iya kan? Kalau kita lihat keadaan sekarang terlalu ngeri. Bayangin aja 2-3 kampung bisa hilang serentak dengan orang-orangnya. Bukan dengan orang, barang, harta, kekayaan, semua mobil-mobil terkubur. Orang yang punya mobil belum tentu orang miskin kan? Iya kan? Ya orang punya sepeda aja bisa dikatakan orang berada. Karena dia ada sepeda. Iya kan? Tapi saat dia terkubur hidup-hidup bersama dia, apa yang harus kita katakan? Bapak Ibu, berdoa supaya kita jangan terkubur hidup-hidup. Iya kan? Karena rencana Tuhan tergantung apa yang kita juga hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar cerita Hizkia, Raja Hizkia, tahu nggak? Dia saat dia mengalami penderitaan, sakit, dia berdoa dan Tuhan memperpanjang umurnya berapa tahun? 15 tahun. Hah? 15 tahun. Jadi segala permohonan manusia pasti ada Tuhan, ada kasih. Hari ini kita tidak bersama-sama dengan Bapak Gembala. Karena memang ada kegiatan tambahan untuk kita. Tapi kita pun jangan berkecil hati bahwa tidak ada gembala, terus domba-dombanya seenaknya. Iya kan? Karena istilah gembala itu ada domba, makanya ada gembala. Iya kan? Makanya sekarang banyak orang yang tidak pakai gembala, pakai pendeta. Karena orang melihat, oh istilah gitu kayaknya nggak enak ya. Nah, tapi bagi kita yang mengerti, kita tidak khawatir dengan hal apapun juga. Kalau kita lihat judulnya apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Seperti rusa yang haus akan, tadi apa nyanyinya? Iya. Jadi ini sebenarnya kata-kata sebenarnya atau kata-kata kiasan.
kata-kata kiasan atau kata-kata perumpamaan atau kata-kata roh. Jadi kadang-kadang orang tidak memahami bahasa yang sebenarnya diungkapkan Tuhan terhadap manusia. Saat seorang perempuan meminta untuk Tuhan memberkati dia. Terus Tuhan Yesus katakan apa? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Iya kan? Ada firman gitu kan? Ada enggak? Ada enggak ada kayak gitu? Ada. Makanya sekarang orang perdebatkan itu. Kok Tuhan ini kasar amat? Bisa dikatakan anjing. Terus perempuan apa katakan kepada Yesua? Dia bilang apa? Biar anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh. Itulah kita melihat bahwa bagaimana kerendahan hati manusia. Tapi kadang-kadang manusia itu hatinya lebih tinggi. Dia menganggap hatinya lebih tinggi. Kalau kita baca firman ini adalah doa seorang hamba Tuhan yang namanya Habakuk. Bagaimana dia melihat keadaan yang dihadapi. Bagaimana dia merasakan apa yang dia hadapi. Seperti sekarang ini. Kalau kita lihat kejadian di Aceh ya. Yang pas ada longsor, ada gempa juga. Ternyata yang tadinya longsor dari bawah dia naik lagi ke atas. Longsornya naik ke atas, balik lagi. Dengan pohon-pohonnya. Itu sangat ajaib. Dan kalau perhitungan ataupun perkiraan manusia mungkin nggak bisa terjadi seperti itu. Iya kan? Tapi cara Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Iya kan? Kemarin apa yang bulan apa? Yang saya memberikan firman atau apa? Membawa firman waktu-waktu yang lalu itu tentang apa? Bapak Ibu masih ingat? Dia menderita terus menerus. Siapa itu yang menderita? Seorang hamba dia harus merasakan penderitaan. Tapi penderitaan tidak menjadi dia untuk menyerah. Iya kan? Dia harus berjuang, dia harus maju. Kalau kita cerita, saya suka cerita ini kan. Karena saya pernah yang bawa firman ini. Tentang siapa? Gideon kan? Iya kan? Saat bangsa Midian itu menjajah bangsa Israel. Mereka apa? Manen ataupun apapun diambil alih oleh bangsa Midian. Iya kan? Karena apa? Karena apa mereka sampai dijajah seperti itu? Itu karena kesalahan mereka. Mereka sudah kembali menyembah apa? Dewa-dewa Baal. Iya kan? Mereka jauh daripada Tuhan. Ini mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Tapi masih mau melawan kan? Iya enggak? Jadi kalau orang udah masuk dalam kesenangan itu jangan dibawa di dalam ketenangan. Ataupun kesombongan. Iya kan? Jadi bagaimana Tuhan membuat mereka supaya melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Iya kan? Yang melawan. Kenapa mereka harus melawan? Sampai saat ini pun mereka orang menganggap seperti itu. Iya kan? Pelanggaran mereka supaya bangsa-bangsa lain mendapat apa? Pak Johnson, bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan, mendapat bagian dalam keselamatan itu. Karena mereka lah umat pilihan. Mereka lah umat pilihan, makanya mereka harus melakukan seperti itu. Kadang-kadang
kita tidak melihat segala sesuatu. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu itu supaya kita melihat kuasa Tuhan itu nyata. Bapak Ibu mau melihat kuasa Tuhan itu nyata? Saya rasa kita hadir di sini, kita sudah merasakan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat cerita Gideon, dia dipilih, dia bukan pasukan, tapi dipilih menjadi pahlawan. Untuk apa? Untuk membuat bangsa Israel itu mengenal kembali kepada yang sebenarnya. Kembali kepada kebenaran Tuhan. Iya kan? Kembali kepada kebenaran Tuhan. Terus Tuhan memilih dia untuk menuntun mereka. Memilih panggil 30 ribu apa? Pasukan. Sedangkan orang Median itu berapa? Seperti apa? Seperti belalang banyaknya. Tidak terhitung. Iya kan? Firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi dia memilih 30 ribu pasukan. Tapi mereka bisa maju semua untuk berperang. Mereka maju semua untuk melihat mujizat Tuhan. Mereka maju semua supaya mereaksikan bahwa mereka perang bisa menang melawan bangsa Median. Tidak ada. Tuhan tidak bermaksud seperti itu sekalipun kamu banyak. Tapi Tuhan katakan itu terlalu banyak. Nanti sesudah mereka menang, mereka bangga. Karena itu sifat manusia. Kalau sudah punya sesuatu sombong. Iya. Baru punya sepeda listrik aja sombong. Iya kan? Padahal hidupnya cuma sebentar lagi. Iya, itu sifat manusia. Nah. Jadi Tuhan bilang itu terlalu banyak. Tanya kepada mereka siapa yang takut suruh pulang. Terus berapa orang yang takut? Bapak Ibu ini kan saya udah sering ceritakan, masa Bapak Ibu nggak tahu. Berapa orang Pak Johnson yang pulang? Banyak Pak. Ya banyaknya berapa kan itu pasti. 20 ribu suruh pulang. Tinggal berapa? Tinggal 10 ribu Bang. Tinggal 10 ribu yang masih hidup. Masih masuk ke dalam. Terus apa yang terjadi? Tuhan punya cara untuk memisahkan orang yang menjadi pilihan dan yang bukan jadi pilihan. Karena banyak orang tidak ada menjadi hitungan menang. Benar nggak? Kemarin tahu nggak perayaan hari besar? GBK penuh nggak? Penuh banget. Dan sebelumnya juga perayaan penuh banget. Dan orang, pasti, ini orang-orang pilihan. Pasti nggak itu orang pilihan? Kalau kita pasti manusia bilang tidak. Tapi Tuhan itu yang tahu siapa yang dipilih. Kita sekecil ini bukan kita tidak dipilih. Bisa juga kita tidak dipilih, tapi bisa juga dipilih. Iya kan? Kenapa kita yakin bahwa dipilih? Bapak Ibu yakin nggak di sini dipilih? Kenapa yakin? Karena kita melakukan perintah Tuhan. Berarti kita yakin. Karena Tuhan berkatakan bukan setiap orang berseru ke Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang masuk itu yang mana? Melakukan kehendak Bapa di surga. Hari Sabat itu kehendak Bapa. Apa kehendak Pak Dahlan? Kehendak Bapa. Yeskiel 20 ayat 20 katakan, ini menjadi suatu tanda. Supaya orang melihat bahwa kamu adalah umat-umat pilihan umatku.
Kenapa kita tahu bahwa kita pilihan? Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam segala tulisan itu bermanfaat. Makanya jangan sia-siakan tulisan. Siapa yang baca firman Tuhan tiap hari 5 ayat? Pak Johnson lebih enggak atau lepas? Ibu Ratna lebih enggak apa pas? Ya? Ya kurang. Sekalipun kurang tapi 1 ayat terus mengamalkan itu lebih penting dari baca 5 ayat tapi tidak mengerti 1 pun. Benar enggak? Iya enggak Bu Sutia? Ini dia baca, dia bersaksi saya baca sehari itu 10 ayat. Tapi giliran tanya 1 ayat tidak tahu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. 1 aja sudah menjadi landasan, sudah menjadi pedoman. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak menghasilkan apa pohon apa? Coba Pak Dahlan baca. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Nah, silahkan duduk. Jadi itu yang penting. Kehidupan seorang manusia itu tidak ditentukan dengan kekayaannya. Benar enggak? Atau keselamatan itu ditentukan dengan kekayaannya. Tapi orang enggak ada kekayaan juga, agak susah sih. Iya kan? Tapi tidak ditentukan oleh itu. Saya waktu masih kerja, karena saya sudah tidak kerja sudah berapa bulan kan. Dan di tempat itu ada orang yang memang sangat kaya. Karena dia termasuk orang yang punya saham 2.100 di Cikarang. Dan dia punya mobilnya itu semuanya itu mereknya 2.100. Bukan merek apa? Plat nomornya. Nah, dari yang mewah sampai yang ini semuanya gitu. Plat nomornya sama. Tapi satu ketika dia karena udah terlalu gemuk, dia operasi gemuk. Ternyata tidak balik lagi. Kembali ke rumah, Bapak di surga. Begitulah kehidupan manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebanyak itu sebenarnya itu menjadi salah satu patokan untuk kita melihat siapa yang percaya. Iya kan? Tapi kadang-kadang separuh itu hanya melihat. Melihat apa? Melihat banyaknya. Hanya ikut-ikutan. Saya percaya, saya yakin dan percaya yang kita ada di sini bukan orang ikut-ikutan. Tapi orang apa? Orang yang mau untuk melakukan firman. Kita datang di sini bukan lihat, saya kan bilang kan, saya jalan 3 provinsi. Mungkin yang paling jauh kan? Iya kan? Provinsi Banten, Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat. Nah, sudah berapa tahun kita bersama? Pak Dahlan, 25 tahun bahkan hampir 30 karena kita dari Salemba kan. Nah, sampai hari ini kita masih sama-sama, kita masih merasakan kasih Tuhan. Sekalipun pohon anggur,
Apa yang mengecewakan? Ibu Lasma baca lagi biar enak kita dengarnya. Ya 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Yahweh, beria-ria di dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Elohim Yahwehku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, amin. Jadi saya dia membuat kakiku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tadi haus akan air. Iya kan? Terus banyak lagi yang kita lihat contohnya. Nah, seperti tadi saya contohkan, kita harus di sini bukan melihat apa yang kita harus rasakan ataupun apa yang kita harus nikmati. Tapi kita ada di sini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tadi awalnya saya katakan kan, siapa yang tidak bersuka cita hari ini? Pasti orang-orang yang mendapat musibah ataupun bencana. Iya kan? Dan tidak mungkin itu semua di luar daripada rencana Tuhan. Iya kan? Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia adalah dalam rencana Tuhan. Kalau kita lihat dalam cerita ataupun firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci, semuanya itu dibukakan. Bagaimana Tuhan memilih Nuh, ya kan? Sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jaga keluarga kita. Perhatikan keluarga kita, membimbing keluarga kita. Membawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Jangan sampai dibiarkan. Karena kita lihat cerita, setiap keselamatan Tuhan pasti dituntun dalam keluarga. Benar enggak? Keluarga Nuh, ya kan Nuh, dipilih cuma berapa orang? 8 orang. Berapa semua kehidupan manusia ini? Beribu-ribu, berlaskar-laskar, tapi hanya dipilih keluarga Nuh. Istri, dan 3 orang anak bersama menantu mereka. Sem, Ham, dan Yafet. Mereka yang dipilih Tuhan. Jadi kita tidak lihat sebanyak yang ada di dalam GBK. Iya kan? Tahu nggak sekarang ini? Kenapa Tuhan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Semuanya akan ditambahkan kepada. Kenapa disuruh cari tahu kebenaran? Karena memang ada kesalahan. Ada nggak kesalahan? Kenapa saat ini kita bisa berhari Sabat? Kita nggak seperti dulu berhari Minggu. Karena kita cari tahu kebenaran. Kenapa kita tidak makan yang haram?
Karena kita tahu kebenaran. Karena manusia hidup, manusia jatuh dalam dosa oleh karena makanan. Dan diselamatkan juga oleh benar. Yesus sendiri katakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus berbohong? Itulah keselamatan. Siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Selamat enggak? Terus, apa yang salah? Makanya ada pemisahan. Kita tadi tahu ada yang mengecewakan, tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuai bacaan kita. Tapi Tuhan itu membuat orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Dia bisa melintasi bukit-bukit. Dia bisa melewati segala sesuatu. Saya sudah tidak bekerja sudah beberapa bulan. Saya tidak ada hak penghasilannya. Tapi masih hidup kan? Masih hidup. Ya enggak? Jadi kehidupan itu bukan tergantung kepada pekerjaan. Tapi hidup harus bekerja. Makanya segala sesuatu itu kita harus jalani untuk melihat kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Iya kan? Saya satu kesesian sama ponakan-ponakan atau saudara-saudara. Mereka tanya saya, Om, umurnya udah berapa? Saya bilang udah mau 60. Aduh. Memang kenapa? Mereka aduh, karena apa? Kalau orang sudah tua tuh berarti udah dekat-dekat kan? Hah? Tapi saya katakan kepada mereka, kamu sampai enggak? Sampai apa? Sampai enggak 60? 60. Ternyata betul juga. Enggak lama satu yang baru 40 lebih meninggal. Saya kasih tahu kan, nah itu. Dia kan baru 40 tapi dia duluan kan. Belum tentu yang 60 tuh yang duluan. Nah, dari cara Tuhan tidak ditentukan dengan umur. Tapi ditentukan dengan Tuhan sendiri. Ya kan? Tuhan bisa membunuh semua manusia. Betul enggak? Karena apa? Karena dosa. Seperti cerita tadi, bangsa Median dengan bangsa Israel. Kenapa Tuhan bilang, kamu enggak usah maju 30.000. Nah, yang siapa yang takut suruh pulang, 20.000 orang pulang, masih ada 10. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak, nanti kamu menang, kamu bilang kamu yang menang, jadi sombong. Terus ujiannya apa? Diuji dengan cara apa? Manusia itu tetap diuji. Walaupun dia sudah dipilih, tapi tetap diuji. Makanya saya bilang apa? Kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, harus berdoa supaya Tuhan memberikan ujian. Iya kan? Supaya melihat mujizat Tuhan. Benar enggak? Tanpa ujian tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Nuh itu karena membuat ujiannya. Diuji. Disuruh bikin perahu di tengah hutan. Orang bilang ini orang gila. Orang bikin perahu itu di pinggir laut. Ini di atas gunung. Nah, iya kan? Makanya akhirnya 10 orang itu diapain kalau cerita Gideon? Mereka disuruh turun apa? Turun minum.
Terus diujinya dengan cara apa? Dengan cara minum. Yang minum seperti anjing, suruh pulang. Dan yang minum pakai tangan, jadi hidup menurut Tuhan. Itu harus sopan, santun. Ya kan, saling mengasihi, saling menghargai. Membuat yang sesuai. Ya kan? Jadi yang 10 orang turun minum. Turun minum. Dan yang layak tinggal berapa? 300. Yang berapa yang pulang? 9.700 suruh pulang. Berapa persen yang dipilih? 1% kayaknya. Kan 30.000. Ya Pak Johnson, berapa persen Pak? 3%. Ya? Iya kan 30 Kak. 300 ya? 30.000 Bapak. Kan awalnya itu 30. Iya. Jadi 0,1 ya Pak. Nah itu loh. Jadi Tuhan itu memilih itu ada caranya. Ada sesuatu yang Tuhan pakai untuk kita dipilih, ditentukan. Saya tahu, saya lihat kayak Pak Johnson, Pak Dahlan, Ibu Lasma, kita semua yang hadir di sini. Cara-cara Tuhan untuk membawa kita untuk lebih dekat. Iya kan? Ibu Ratna, iya kan? Jadi Tuhan itu sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Makanya orang sering katakan, pengkhotbah terkenal katakan, semua yang kita lakukan itu terakhir pada akhirnya. Tentukan itu pada akhirnya. Ada satu ujian terakhir yang kita harus lihat. Makanya sering orang katakan, orang akan berseru Tuhan. Nah, aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku membaptis orang demi namamu. Aku membuat mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Tapi di saat itu dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Pembuat kejahatan. Semuanya itu akan berakhir. Kalau kita lihat seperti kejadian-kejadian yang tadi kita bilang kan. Hari ini kita bersukacita. Beribadah dengan sukacita. Tapi belum tentu saudara-saudara kita di Sibolga itu mereka tetap beribadah seperti ini. Saudara-saudara kita di Aceh belum tentu beribadah seperti ini. Karena apa? Tempat ibadah mereka dibawa, dikubur, ditimbun. Iya kan? Seperti di Aceh, di Cirebon juga udah ada. Iya kan? Di Ambon. Dan kejadian-kejadian lain yang kita lihat, Tuhan membuat suatu mujizat untuk kita lihat. Sampai kemarin kita dengar kabar ada orang dari tempat kita, dia gugur di Irian Jaya karena tertembak. Nah, dan itu dari satu kampung dengan kita. Itu sudah 2 orang pahlawan yang dari tempat kita. Satunya adalah saudara kandungnya Ibu Filni. Dia salah seorang yang mati di sana. Waktu itu dia kedudukannya sebagai Kapolsek. Dibakar dengan polseknya sama orang-orangnya. Kakak kedua dari Ibu Filni. Nah, kita lihat bahwa umur Tuhan itu tidak ditentukan dengan cara kita, dengan kemauan kita, tapi cara Tuhan sendiri. Tuhan itu bisa membuat kaki kita seperti apa? Seperti kaki rusa. Dia bisa merubah segala sesuatu. Iya kan?
Dan kita lihat, kalau kita lihat harus lihat mujizat Tuhan, berarti kita melihat apa kejadiannya, apa yang terjadi, apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan. Ya kan? Jadi pada akhirnya, kenapa kita harus melihat seperti itu? Karena di dalam firman, saat anak manusia datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya kan? Bukan anak manusia, waktu Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu. Terus apa yang kita harus tahu? Ya 100 buat Pak Johnson. Yang kita tahu itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa yang kita harus tahu? Tadi itu kita sudah baca firman. Kalau ini tidak berbuah lagi, ini tidak berbunga lagi, ini tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Terus kita makan dari mana? Iya kan? Ini terjadi gempa bumi di mana-mana, terjadi peperangan di mana-mana. Iya kan? Tapi kata firman, itu baru awal penderitaan. Dan itu menjadi salah satu tanda. Karena Tuhan sendiri katakan, kamu melihat matahari itu mulai ada apa? Mulai tandanya gelap, kamu tahu bahwa itu akan datang hujan. Ya kan? Tapi tentang tanda zaman kamu tidak tahu. Makanya dikasih tahu harus tahu tanda zaman. Nah, terjadi peperangan di mana-mana. Terjadi gempa bumi di mana-mana. Mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 3. Seorang bacakan untuk kita. Matius 16 ayat 3, seorang bacakan untuk kita, supaya kita, Pak Johnson bisa. Matius 16 ayat 3, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak dapat kamu bedakan. Ya. Itu mengenai tanda zaman. Jadi manusia itu seperti itu. Nah ini yang kita harus tahu tanda zaman. Iya kan? Supaya kita waspada. Waspada. Kita tidak perlu tahu kapan dia datang. Tapi kita tahu tanda zaman. Dan tanda yang terakhir, apa sebenarnya? Supaya kita tahu bahwa sudah dekat. Iya kan? Akan terjadi peperangan. Dan kalau kita belajar lebih jauh, pernah yang kita pelajari, akan terjadi tanda. 150 hari akan terjadi, tidak ada kematian. Dan pada akhirnya semua orang, tanda yang terakhir, semua orang akan bangkit, marah, iya kan? Dan akan terjadi satu peperangan yang sangat dahsyat. Semua bangsa di muka bumi ini akan bangkit, marah. Marah kepada siapa? Marah kepada umat pilihan. Iya kan? Umat pilihan itu mana? Iya, semua bangsa akan bangun dan mengerahkan semua pesawat untuk menyerang. Nah. Mengerahkan semua bangsa akan bangkit untuk menyerang itu. Dan semua kirim pesawatnya. Dan semua langit di bangsa Israel akan ditutupi dengan itu. Dan saat itu Tuhan membuat satu tanda.
Yaitu akan apa? Terjadi suatu gempa bumi yang belum pernah terjadi. Benda-benda langit akan jatuh. Benda langit itu apa? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan terjadi gelap bumi yang tidak ada, yang belum pernah terlihat. Nah disitulah dia datang di awan-awan. Nah, hingga semua mata melihat. Kalau tidak ada terang-terangnya, ada kalau matahari gimana melihatnya? Terjadi kegelapan yang belum pernah ada kegelapan seperti itu. Nah disitulah dia datang sebagai raja. Terang yang tidak apa? Tidak terhampiri. Dan semua mata melihat. Nah itu gempa bumi yang belum terjadi. Yang hidup tuh ada berapa orang? Yang hidup tuh cuma berapa orang? Yang dipilih. Yang ditentukan seperti zaman siapa? Sodom dan Gomora. Makanya jangan balik belakang lagi, jalan terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, walaupun anggur tidak menghasilkan, tapi kita tetap bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita baca lagi di dalam Matius 24 ayat 7. Matius 24 ayat 7. Ibu Yuni bacakan untuk kita. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, itu firman Tuhan. Akan terjadi gempa bumi, peperangan. Ini bangsa lawan bangsa, bukan bangsa lagi. Peperangan di dalam bangsa sendiri. Iya kan? Seperti yang tadi saya ceritakan, terjadi korban. Bahkan penganiayaan tentara, aniaya tentara. Di Kupang terjadi 22 orang tentara dipecat karena dianiaya. Juniornya sampai meninggal. Iya kan? Di antaranya 3 orang perwira. Itu cerita udah viral, udah mendunia. Iya kan? Bukan itu aja, masih ada lagi. Nah itulah kita lihat bahwa terjadi sesuatu yang tidak ada keseimbangan. Semuanya itu tidak bisa diatur oleh manusia lagi. Mulai ada isu ijazah palsu, mulai ada isu penyakit, ya kan? Influenza kan? Itulah tanda-tanda yang kita harus tahu bahwa pada akhirnya ada terjadi seperti ini. Ya kan? Ada yang prediksi, gini-gini akan terjadi, ini tenggelam. Tapi sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena sudah dikasih tahu, sudah difirmankan seperti itu. Iya kan? Kita harus tahu tanda zaman. Kita baca lagi di dalam Markus 17 ayat 8. Saudara Markus 13 bukan 17. Markus 13 ayat 8. Ibu Musrifa tolong bacakan untuk kita. Jadi ada yang disebut zaman baru.
Zaman baru berarti kita masuk dalam satu jenjang yang beralih dari yang lama menjadi yang baru. Nah, ada baru berarti ada lama berarti ada baru. Bapak Ibu sudah siap masuk dalam zaman yang baru? Harus selalu siap. Harus katakan aku siap. Iya kan? Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Iya kan? Kita tetap setia dalam Tuhan. Janjinya Dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kuat banget. Kita akan mampu menjalani hidup. Yang pentingnya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bacakan sekali lagi di dalam Roma 8. Bukan sekali lagi, masih ada 2 ayat yang sebenarnya kita harus tahu bersama. Di dalam Rom 8 ayat 35, Ibu Sutia bacakan untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hadiah, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, silakan duduk. Siapa yang dapat memisahkan kita? Iya kan? Makanya kenapa dia bilang carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang hidup dalam kebenaran, sekalipun apapun apa yang kita alami, seperti Ibu Sutia bilang, bacakan, penderitaan, iya kan? Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Filipi 14 ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Saya minta Ibu Mariana bacakan untuk kita. Ya, kita harus tahu apa yang kita tahu dari apa yang kita baca hari ini. Apa yang saudara dan saya tahu tentang apa yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Luar biasa kan? Orang yang hidup dalam Tuhan, segala sesuatu pasti dipersiapkan, dilengkapi. Kaki kita yang tidak kuat akan menjadi kuat seperti kaki rusa. Tangan kita yang tidak kuat akan membuat kuat. Ya kan? Sekalipun ini tidak berbuah, ini tidak berbunga, ini tidak menghasilkan. Tapi kita tetap bersorak-sorai, beria-ria dalam Tuhan. Dan lebih baiknya kita hidup dalam Tuhan. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi, apa yang kita alami ini ada di balik itu untuk apa. Iya kan? Jadi semuanya itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Kita hadir di sini, kita mau untuk melakukan yang baik. Melakukan kehendak Bapa. Karena kita tahu manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Yahweh itu sendiri. Ya kan? Kita cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya itu pasti
ditambahkan. Itu janji Tuhan. Maka yang terbaik kita hidup bersama, berjalan sesuai kehendak dan kemauan Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masiah, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman kebenaran, namun tidak sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bahkan Tuhan menuntun untuk mengerti tentang setiap apa yang kami sudah menerimanya Tuhan. Bahkan tanamkan itu di dalam hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami. Agar kami berjalan sesuai kehendak dan kemauan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Masiah. Yahweh Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Dilanjutkan dengan persembahan, mohon doa persembahannya dibawakan oleh Pak Johnson. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Besemi Sumasia Roh Kudus yang ketiganya satu otoritas. Kami mengucap syukur atas nasihat-Mu bagi kami, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Dunia resesi, kami resepsi. Dan Kau mencukupkan semua kebutuhan gerak-pirat, baik rencana dan programnya ke depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Amba Bapa Yahweh, Besemi Sumasia Roh Kudus yang ketiganya satu otoritas. Haleluya. Amin. Sambil jalan persembahan kita angkat lagu pujian. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Yeshua yang ajaib, ganti Yeshua. Yeshua yang kuasa, Yeshua yang menolong hidupku. Yeshua yang ajaib, Yeshua yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Apa yang terjadi? Tuhan yang ajaib, Yeshua. Yeshua yang kuasa, Yeshua yang menolong hidupku. Yeshua yang ajaib, Yeshua yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yeshua yang ajaib, Yeshua yang ajaib. Haleluya. Yeshua yang kuasa, Yeshua yang menolong hidupku. Yeshua
jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Sebelum doa syafaat kita angkat lagu pujian. Tak terbatas kuasanya Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Haleluya. Dapat kau lakukan. Benar Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita angkat lagu pujiannya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sapaan kami silakan dengan gembala muda. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Yahweh, punya mula kebesaran, punya mula kehormatan, punya mula keagungan, kedahsyatan, kehebatan, keajaiban Tuhan. Punya mula Tuhan kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu peduli kepada kami. Memberikan kami napas kehidupan ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Di mana ibadah kami Bapa pada hari Sabat, hari kudus ini Tuhan. Begitu firman-Mu ya Bapa. Luar biasa. Menguatkan dan meneguhkan kami Bapa di dalam perjalanan kami di tahun 2026 ini Bapa. Bapa, penyertaan-Mu luar biasa kepada kami Tuhan. Kekuatan yang daripada Engkau limpah-limpahkan bagi kami Bapa. Seperti firman mengatakan Tuhan, bagaikan kaki rusa yang begitu kuat Tuhan. Begitu juga Tuhan Kau menyertai kami Bapa di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Bapa, hanya Engkaulah yang dapat menolong kami. Hanya Engkaulah ya Tuhan, yang mampu Tuhan, yang sanggup ya Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Firman-Mu Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan melimpah kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Pengurapan-Mu turun terus Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Yakub sahabat Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu.
Kau tambah-tambahkan pengertian dan kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanannya Bapa dimanapun dia berada. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati anak istri dan cucunya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin dekat kepadamu Bapa. Kau berkati keluarga Pak Yakub Bapa, baik dalam keuangan mereka juga Tuhan Kau berkati Bapa. Kami percaya setiap hamba-Mu Tuhan mohon kepadamu Bapa. Kau mendengar Tuhan menjawab doa-doa mereka. Baik juga kami berdoa Bapa buat hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Asulungan Sinaga Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan berhalangan Tuhan karena ada kepentingan yang mendesak dari mahasiswanya Tuhan yang datang dari Sulawesi Tuhan. Tuhan biarlah Kau berkati hamba-Mu Bapak Asulungan Bapak. Biarlah dia menjadi berkat Tuhan dimanapun dia melayani Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, usahanya, Kau berkati Bapak. Berkati anak-anaknya Tuhan. Elizabeth, Joshua, Yonatan, Yosafat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh Tuhan melayani Kau Bapak. Bersama keluarga gembala Bapak Asulungan Tuhan melayani Kau. Kami serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja Gerapirat ini Bapak. Kau berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami, usaha kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan berhasil dalam Kau. Penyertaan-Mu itu Tuhan yang begitu Tuhan kepada kami Bapa, menyangkupkan kami. Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Kau berkati mereka, apapun yang cita-cita mereka Bapa. Mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Dan Kau menjauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk Tuhan, yang merusak kebiasaan yang baik Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Baik juga Kau berkati Tuhan pelayanan setiap kami Bapa. Terlebih hamba-hamba-Mu Bapa. Supaya semakin kudus Bapa. Ditambah hari, tambah tahun. Pelayanan kami menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Baik Tuhan, semua keluarga-keluarga Gerapirat ini Bapa, di mana kami saling satu hati, saling berdoa Tuhan, menguatkan, meneguhkan supaya kami kuat Bapa di dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu Bapa. Karena kami tahu bahkan penderitaan banyak terjadi, kesusahan banyak terjadi Tuhan. Tapi Tuhan Kau berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami Bapa. Tangan-Mu yang jaya itu menolong kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa bagi mereka ya Tuhan yang sakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang lelah Tuhan Engkau segarkan Bapa. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan Bapa. Yang menderita Kau sembuhkan Bapa. Yang berkekurangan Kau cukupkan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat kami beribadah ini Bapa. Biarlah Tuhan kami saling menjaga kekudusan Bapa. Di mana hadiran-Mu Bapa hadir membuat kami sukacita, tenang dan damai sejahtera Bapa. Program-program kami juga Tuhan Kau berkati Bapa. Baik juga terlebih itu sewa gedung tempat ini Tuhan, kami percaya Kau buka jalan Bapa bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak mempermalukan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Bapa. Kau berkati Tuhan GP Pusat, Bapak Yakub Sulistyo, Pak Simeon maupun Ibu Priscilla Pak Yabta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota maupun Bupati, Camat, Kelurahan maupun RT, RW, RT Tuhan. Segala peraturan-peraturan Bapak, kebijaksanaan mereka biarlah semua yang daripada-Mu dan roh takut akan Tuhan ada pada mereka.
sehingga kami boleh tenang dan aman tentram Bapa di bumi Indonesia ini, kami beribadah dengan sebebas-bebasnya Bapa. Berkati juga umat-Mu bangsa Israel Bapa. Kami serahkan Bapa umat bangsa Israel, biarlah mereka juga percaya bahwa Engkaulah Elohim Yahweh di dalam Yesus Mesias. Tuhan, Kau berkati umat-Mu Bapa. Kami percaya kalau kami memberkati umat-Mu, kami juga diberkati Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh kuasa itu memberkati kami. Dan pasukan malaikat-Mu Tuhan, kami aktifkan Tuhan untuk menjaga, melindungi kami. Hingga boleh tiba Bapa di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mau di akhir ibadah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Indah Rencana. Indah rencana-Mu dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Diriku mengerti sekarang benar Tuhan, Kau tolong padaku. Diriku melihat dan ku merasakan indah rencana. Diriku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Diriku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan, benar Bapa, di dalam hidupku, walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Evangelis Yakub. Mari kita untuk menerima berkat, kita angkat tangan kita. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Amin. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau Amin. mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.